Ya. Untuk pertemuan kali ini kita membahas tentang konstanta dan variabel proposisi. Jadi kita nanti sudah mulai belajar menggunakan operator-operator logika yang sering dipakai dalam pemrograman. Untuk variabel proposisi, proposisi dapat dituliskan dengan simbol seperti ABC yang hanya memiliki nilai benar dan salah. Ini kemarin sudah dijelaskan ya. Jadi untuk simbol-simbolnya itu boleh ABC, PQR boleh, atau CDE boleh, bebas. Contohnya, ini yang kemarin dicontohkan ya. Jika A, harga gula naik, B, pabrik gula senang, C, petani tebu senang. Berarti ada 3 pernyataan. Konstansa proposisinya itu true atau false. Jadi pernyataan A itu harga gula naik, pernyataan B atau premis B itu pabrik gula senang, pernyataan C-nya itu petani tebu senang. Terus dihubungkan, jadi jika A maka B, berarti jika dicontohkan dengan pernyataan yang di atas, berarti jika harga gula naik, maka pabrik gula senang. Jika B maka C, jika pabrik gula senang, maka petani tebu senang. Yang ketiga berarti dijadikan sebagai kesimpulan. Jika A maka C, jika harga gula naik, maka petani tebu akan senang. Kemudian variabel dan konstansa proposisi itu termasuk dalam proposisi atomik. Proposisi atomik itu berisi satu variabel proposisi atau satu konstansa proposisi. Contoh, Andi kaya raya. A, Antin hidup bahagia sebagai premis yang B. Jadi contohnya itu satu variabel itu satu konstansa proposisi. Itu proposisi atomik. Sedangkan proposisi majemuk itu semua proposisi bukan atomik yang memiliki minimal satu perangkai logika. Perangkai itu ya ada operatornya nanti ya. Ada dan, ada maka, ada jika, itu perangkai. Contohnya, Andi kaya raya dan Antin hidup bahagia. Artinya di situ kan A dan B menjadi satu pernyataan. Nah, itu proposisi majemuk. Kita masuk ke operator logika sekarang. Jadi operator logika ini sebuah operator atau penghubung yang menghubungkan satu atau lebih ekspresi atau operan ke dalam ekspresi yang lebih besar, seperti tanda plus di ekspresi numerik. Operator uner bekerja pada satu operan. Contoh, minus 3. Operator biner bekerja pada 2 operan. Contoh, 3 kali 4. Uner itu berarti contohnya itu yang satu operan itu ada hanya pakai minus 3, sedangkan biner membuat 2 operan, artinya penghubung 2. Penghubung 2 premis. Premisnya ini berarti kan 3 dan 4. Ada operator kali. Operator proposisi atau boolean bekerja pada proposisi atau nilai kebenaran, bukan pada satu angkanya. Nah, di sini dicontohkan pada tabel operatornya dan istilah-istilah operator dalam logika. Yang pertama ada operator negasi, operator konjungsi, operator disjungsi, operator eksklusif OR, operator implikasi, dan operator biimplikasi. Operator negasi itu dimaksudkan dengan istilah not atau unary, berarti dia single ya, hanya satu, tidak ada penghubungnya lagi. Dengan simbolnya itu, simbol ini artinya not. Ingat-ingat ya, simbolnya jangan sampai terbalik. Ada seperti siku kebalik itu not. Operator konjungsi dengan istilah and
atau dan. Kalau not berarti bukan ya, atau tidak. Kalau dan di sini artinya binari. Binari yang tadi berarti dia menjadi penghubung antara dua premis. A, N, B. A, N, C. Contohnya seperti itu. A dan B atau A dan C. Kalau yang tadi negasi itu hanya unary atau satu. Artinya berarti tidak menjadi penghubung antar dua premis. Dia hanya satu premis. Misal, bukan A atau tidak A. Itu tandanya pakainya simbol yang ini. Itu not. Sedangkan operator disjungsi itu operator dengan istilah or atau. Itu masuknya binari juga, tandanya seperti angka 5 Romawi. Ini simbolnya. Jangan sampai kebalik and dan or dan atau. Ini logonya ini. Kemudian eksklusif or atau X or itu juga binari merupakan penghubung. Terus di sini contoh simbolnya adalah ini lingkaran terus ada plusnya di tengahnya. Kemudian operator implikasi atau implies itu jika maka digabung, jika dan maka. Itu tandanya itu tanda panah ke samping kanan. Sedangkan operator biimplikasi jika dan hanya jika artinya ya if jika dan hanya jika itu simbolnya arah panah bolak-balik. Jangan sampai lupa atau kebalik simbol-simbolnya karena nanti ini sangat berpengaruh. Jalan dan tidaknya program juga ini nanti pakainya simbol ini. Yang pertama dulu, operator negasi. Dia masuknya ke arti uner, artinya dia single, atau tandanya itu, kemudian artinya not. Mengubah suatu posisi menjadi proposisi lain yang bertolak belakang. Negasi itu berarti nanti bertolak belakang dengan pernyataan yang aslinya. Contohnya, jika di sini ada P, hari ini hujan, maka jika not P atau bukan P, berarti sama dengan tidak benar hari ini hujan. Atau tidak, hari ini tidak hujan, itu juga sama saja. Terus untuk tabel kebenaran negasinya itu ini. P bukan P. Jika P-nya true, maka bukan P-nya atau not P-nya false. Jika P-nya false, bukan P-nya maka true. Jadi bertolak belakang dengan pernyataan aslinya. Itu seperti itu. Untuk operator negasi ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Belum ya, masih bisa mengikuti ya? Iya, Pak. Ya. Ini operator negasi. Kemudian operator konjungsi disimbolkan dengan mirip seperti 5 Romawi tapi kebalik. Istilah N atau operator konjungsi itu diistilahkan menggabungkan dua proposisi untuk membentuk logika konjungsinya. Contoh, ada dua premis atau dua pernyataan. Diistilahkan sebagai P dan Q. Mau A dan B boleh ya. Ini tapi kebanyakan sih P dan Q. P, Q, R biasanya. P, Galih naik sepeda. Q, Ratna naik sepeda. P dan Q-nya berarti Galih dan Ratna naik sepeda. Ini konjungsi atau operator N. Untuk tabel kebenaran konjungsi, perhatikan tabel di ini ya, slide-nya. Jadi konjungsi P1 dan P2 dan P3 sampai Pn dari N proposisi akan memiliki 2 pangkat N baris pada tabelnya. Operasi not dan N itu kan simbol not ya, dan N atau
negasi dan konjungsi saja cukup untuk mengekspresikan semua nilai kebenaran boolean. Tabel kebenarannya di sampingnya ini ya. P, Q. Nanti juga kalian cara membuat tabelnya seperti ini. P, Q. Jika P ini F atau false, false, true, true, false, true, false, true. Ini rumus ya di sini ya. Pasti urutannya seperti ini. P dan Q-nya berarti P dan Q. P false dan Q false. Berarti ketemu P dan Q-nya nanti otomatis false. P-nya false, Q-nya true, P dan Q ketemunya tetap false. Kemudian P-nya true, Q-nya false, P dan Q ketemunya false. P-nya true, Q-nya true, P dan Q ketemunya true. Istilah lainnya berarti di sini kesimpulannya operator konjungsi atau dan di sini atau and dia akan ketemu true jika nilai keduanya atau premis keduanya juga bernilai true. Apabila salah satu false, itu pasti hasilnya nanti akan false. Ini bisa dilihat. Ini untuk tabel kebenaran dari konjungsi. Selanjutnya untuk disjungsi atau OR, menggabungkan dua proposisi untuk membentuk logika disjungsinya. Contoh, mesin mobil saya rusak, karburator mobil saya rusak Q-nya. Kemudian P or Q menjadi satu pernyataan, yaitu mesin atau karburator mobil saya rusak. Untuk tabel kebenarannya sekarang, perhatikan bahwa P or Q berarti P benar atau Q benar atau keduanya benar. Jadi operasi ini itu disebut inclusive OR karena mencakup kemungkinan bahwa both P dan Q keduanya benar. Dilihat di tabel kebenaran yang sebelah kanan, lihat bedanya dengan N ya. Kalau tadi N kan jika kedua pernyataan atau premisnya itu true, maka hasilnya true. Selain itu pasti hasilnya false. Kalau di sini, jika salah satu pernyataan P atau Q-nya itu true, maka hasilnya pasti true. Kan seperti itu. Kecuali false dan false, ketemunya false tetap. Tapi jika salah satu true, pasti ketemunya true semua. Ini kebalikan dari N berarti. P-nya false, Q-nya true, maka P or Q-nya menjadi true. P-nya true, Q-nya false. P or Q-nya menjadi true lagi, apalagi true or true. Pasti ketemunya true. Jadi ini kebalikan dari konjungsi tadi, atau operator N. Kemudian proposisi bertingkat. Untuk proposisi bertingkat ini gunakan tanda kurung ya untuk mengelompokkan sub ekspresinya. Langsung ke contohnya. Saya baru saja bertemu teman lama dan anaknya sudah 2 atau 3. Itu bisa dilihat ya. F dan dalam kurung G or S. Kan seperti itu. Ya kan? Nah, ini maksudnya di sini itu misal dikatakan saya baru saja bertemu teman lama itu F. Kemudian dikurungkan anaknya sudah 2 atau 3, G atau S. Anaknya sudah 2, anaknya sudah 3, kan seperti itu.
istilah ini kalau mau dipisah-pisah menjadi 3 premis loh. Saya baru saja bertemu teman lama, itu A. Anaknya sudah 2, itu F ya, anaknya sudah 2, itu G. Misal anaknya sudah 3, itu S. Nah, itu digabungkan menjadi sebuah logika. Nah, ini contohnya, ketemunya ini. Tapi ketika ini nanti diubah menjadi lain, itu nanti artinya akan berbeda. Misal, F dan G atau S. Ya kan? Ini artinya nanti akan berbeda. Soalnya penghubungnya itu nanti dipisah dari premis-premis yang sebelumnya. Berarti kalau F, saya baru saja bertemu teman lama dan anaknya sudah 2. Kemudian di sini artinya dia sudah mengetahui anaknya bahwa sudah 2 kan. Kalau dipisah lagi dengan seperti ini atau anaknya 3, itu berarti nanti artinya sudah beda lagi dengan yang pertama ini. Ini contohnya proporsi bertingkat. Misalnya seperti ini. Misal ada 3 premis P, Q, R. Tadi malam hujan. Q, tukang siram tanaman datang tadi malam. R-nya pagi ini kebunnya basah. Soalnya terjemahkan proposisi berikut dalam bahasa Indonesia. Misal soalnya ini. Bukan P, kemudian R dan bukan P. Kemudian bukan R atau P atau Q. Nah, ini nanti diterjemahkan ke bahasa Indonesia proporsi tersebut. Nah, jawabannya bukan P, berarti kita melihat pernyataan yang di atas. Tadi malam hujan, berarti tadi malam tidak hujan. Itu bukan P-nya. Kemudian R dan bukan P, berarti R-nya apa? Dilihat lagi pernyataan di atas. Pagi ini kebunnya basah. Dan tadi malam tidak hujan. Bukan P-nya kan tadi malam tidak hujan. Nah, kemudian bukan R atau P atau Q. R-nya apa? Pagi ini kebunnya basah. Atau tadi malam hujan, atau tukang siram tanaman tadi malam tidak datang. Nah, ini ketemunya ini. Kalau misal ada soal seperti ini, jawabannya ini. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Paham. Paham, Pak. Lumayan paham. Ini contohnya. Kemudian operator eksklusif OR sekarang. Operator biner eksklusif OR, itu tandanya lingkaran ada tanda plusnya. Di sini menggabungkan 2 proposisi untuk membentuk logika eksklusif OR. Contohnya, saya akan mendapat nilai A di kuliah ini. Q-nya saya akan drop kuliah ini. P eksklusif OR Q-nya saya akan mendapat nilai A atau saya akan drop kuliah ini. Dalam kurung, tapi tidak kedua-duanya. Artinya di situ menjadi pilihan salah satu. Akan mendapat nilai A atau akan drop kuliah ini. Untuk tabel kebenarannya, berarti kalau P-nya benar atau Q benar, tapi tidak dua-duanya benar. Disebut eksklusif OR karena tidak memungkinkan P dan Q keduanya itu nanti akan benar. Dilihat tabel kebenaran sebelah kanan, P dan Q, kemudian P eksklusif OR Q. Jika P-nya false, Q-nya false, maka P eksklusif OR Q-nya itu false.
Jika salah satu false atau true, maka P exclusive OR-nya akan true. Artinya, jika kedua premis itu sama, true atau false, itu nanti akan menghasilkan false untuk P exclusive OR-nya Q. Bisa dilihat di tabel. False ketemunya false, true ketemunya juga false. Tapi untuk jika salah satu true, maka ketemunya true. Jika salah satu false juga, maka ketemunya false. Itu hanya dibalik saja. Itu seperti itu. Itu untuk exclusive OR. Kemudian di sini ada yang menjadi bahasa alami yang menjadikan bahasanya itu ambigu. Atau artinya itu menimbulkan makna ganda. Perhatikan bahwa atau dapat bermakna ambigu berkenaan dengan kasus keduanya benar. Jika kasus keduanya benar, maka di situ malah nanti akan bermakna ambigu. Contohnya, ia adalah penulis atau dia adalah aktris. Dia perempuan atau dia laki-laki. Perlu diketahui konteks pembicaraannya. Ini kan tidak jelas ya. Ini nggak bisa diasumsikan, harus diasumsikan dulu ini. Contohnya di tabel kebenarannya ini. False ketemunya false true, tapi ketika keduanya benar, ini menghasilkan hal yang atau P or Q-nya itu tanda tanya, belum ada jawabannya, tergantung asumsinya masing-masing. Itu yang sering membuat ambigu di situ, maka harus lebih dispesifikasikan lagi. Ini tidak bisa dijadikan menjadi contoh untuk logika exclusive OR. Kemudian operator implikasi. Untuk operator implikasi ini ditandakan dengan tanda panah ke kanan ya. P implikasi Q menyatakan bahwa P mengimplikasikan Q. P disebut antecedent dan Q disebut consequent. Jika B benar, maka Q benar. Tapi jika P tidak benar, maka Q bisa benar, bisa juga tidak benar. Contohnya, nilai ujian P, nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih. Q, Anda mendapat nilai A. P mengimplikasikan atau P implikasi Q, jika nilai ujian akhir Anda 80 atau lebih, maka Anda mendapat nilai A. Nah, ini untuk tabel implikasinya ya. Jika A, maka Q. If P, then Q. Jika P, Q. P mengakibatkan atau P implies Q. Q jika P, kemudian P hanya jika Q, atau P only if Q. P syarat cukup agar Q, atau P is sufficient for Q. Q syarat perlu bagi P. Q is necessary for P. Bila mana Q, bila mana P. Q, whenever P. Untuk tabel implikasinya, P implikasi Q salah hanya jika P benar tapi Q tidak benar. Oh, diingat-ingat ya. Jika P benar atau Q tidak benar, maka P implikasi Q pasti tidak benar atau false. P implikasi Q tidak menyatakan bahwa hanya P yang menyebabkan Q. Bukan hanya P, jika P true maka true semua, itu enggak. P dan Q tidak mensyaratkan bahwa P atau Q harus benar. Contoh, 1 sama dengan 0, implikasi kucing bisa terbang.
itu hasilnya benar. Karena false, false. Ketemunya true. Nah, di sini dilihat, diapalin ini ya. Di logikanya saja yang dibaca ini. Nanti ketemunya ketemu. Hasilnya nanti ketemu. P implikasi Q true. Jika PF atau false, Q-nya false, maka P implikasi Q-nya true. Dan di sini yang menghasilkan false hanya jika P-nya itu salah. Tapi P-nya benar, tapi Q-nya salah. Satu-satunya kasus yang hasilnya false. Itu tabel implikasinya. Contoh implikasi. Jika saya rajin kuliah hari ini, matahari akan bersinar esok hari. Itu true or false? True. Jika hari ini Selasa, maka saya adalah seekor penguin. Kalau jika hari ini Selasa itu true, saya adalah penguinnya itu false. Berarti hasilnya itu false. Tadi melihat dari tabel kebenarannya. Jika 1 tambah 1, 6, maka SBY adalah presiden. Jika 1 tambah 1, 6, itu false ya, karena 1 tambah 1 itu 2. Maka SBY adalah presiden. SBY adalah presiden, true. False dan yang keduanya true. Maka hasil implikasinya itu pasti true. Jika bulan sabit dibuat dari keju, maka saya lebih kaya daripada Bill Gates. Ini false dan false, ketemunya true. Pedomannya apa? Kita lihat dari tabel kebenarannya. Itu implikasi. Kemudian, ini untuk minggu depan ya. Kita sampai di sini saja. Sampai di sini ada yang ditanyakan, dah silakan. Belum ada, Pak. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Ya, belum.